Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas perlengkap One Piece chapter 1120 yang akan banyak mengungkap hal baru yang belum kita ketahui. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Judul pada chapter kali ini yaitu Atlas, sedangkan di cover story-nya masih melanjutkan perjalanan Yamato menjelajahi negeri Wano yang memasuki volume ke-10, yang mana Denjiro yang kini merupakan Daimyo Kibi menangkap anak-anak yang menyakiti Yamato menggunakan jaring. One Piece chapter 1120 dimulai dengan kilas balik yang terjadi 26 tahun yang lalu di Pang Hazard. Saat itu banyak hutan hijau dan pepohonan palem yang mengelilingi fasilitas Pang Hazard sebelum berubah menjadi seperti sekarang. Dua pria sedang berbicara di pintu masuk Pang Hazard. Dia adalah Vegapunk dan juga Clover. Clover memohon kepada Vegapunk untuk membantunya dalam penelitian Void Century karena dia membutuhkan ilmu dari bidang lain. Namun hal itu ditolak oleh Vegapunk karena dia adalah pegawai pemerintah dunia sekarang. Vegapunk menjelaskan agar Clover menghentikan penelitian itu karena sudah terlalu sering ditangkap dan pemerintah selalu mengawasinya. Clover menjelaskan bahwa pria yang memiliki huruf D di namanya dibunuh tepat di depan matanya di masa lalu. Pria itu adalah saudara laki-laki Clover. Vegapunk terlihat sangat kaget lalu Clover menyebutkan nama aslinya, yaitu Clayton D. Clover. Saat itu Clover berbohong agar ia selamat. Ia mengatakan jika dia hanyalah temannya saja, bukan saudara. Ada orang di dunia ini yang pantas dibunuh hanya dengan dilahirkan atau menyebutkan namanya. Namun Vegapunk berkata jika dia tidak akan membantu Clover. Vegapunk juga mengatakan bahwa dia akan melupakan apa yang baru saja dikatakan oleh Clover. Flashback lalu berpindah 22 tahun yang lalu. Vegapunk dan Caesar menerima kabar bahwa Ohara dihancurkan oleh Buster Call. Caesar mengatakan jika ia ingin melihat sendiri pembantaian itu. Setelah itu Vegapunk mengunjungi Ohara. Adegan ini terjadi tepat sebelum kilas balik yang kita lihat di chapter 1066 saat Dragon muncul di Ohara. Vegapunk menangis di depan danau Ohara sambil melihat poster buronan Nico Robin. Vegapunk mengatakan, mengapa semua orang rela mati demi menyelamatkan tumpukan buku ini? Siapa di dunia ini yang cukup bodoh sehingga mempertaruhkan nyawanya demi melanjutkan penelitianmu? Cerita beralih ke masa sekarang yang mana pesan Vegapunk masih berlanjut, yang mana si tua Jeff dan Patty menyimak siaran Vegapunk. Sedangkan di Egghead sendiri, Robin sangat tersentuh saat dia mendengar pesan Vegapunk. Vegapunk menjelaskan, sejarah ditulis oleh para pemenang. Suara para pecundang terdengar samar, terkubur jauh di bawah laut. Namun setelah banyak pengorbanan, aku mampu menentukan beberapa kebenaran yang terpendam dan aku menyampaikan kepada dunia. Aku berdoa agar pesanku sejauh ini dapat tersiarkan dengan aman. Nah, sebelum lanjut pada pembahasan spoiler, kami perkenalkan kaos One Piece keren yang bisa kalian dapatkan hanya dengan 30 ribuan saja. Sablonya tidak mudah luntur dan kaosnya berbahan cotton combat yang pastinya nyaman untuk dipakai. Ayo tunggu apa lagi, buruan order sebelum harganya kembali normal. Link toko oranye ada pada kolom deskripsi atau kolom komentar. Cerita beralih kepada Zoro dan Jinbei yang saat ini telah berada di kapal Tonsan Sunny. Nusjuro terlempar jauh tapi dia dengan cepat kembali. Lily menghentikan kru topi jerami untuk lepas landas. Ia mengatakan bahwa jika Nusjuro menyerang mereka di udara, kecepatan akan turun dan kapal tidak akan mencapai lautan. Kapal Sunny tidak akan bisa lepas landas jika Nusjuro masih menghalanginya. Tiba-tiba Atlas muncul dan meninju Lily hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Atlas kemudian mematikan perangkat di kepala Lily. Yok menyadarinya dan menganggap jika Lily telah mati. Atlas berbicara dengan Nami dan yang lainnya. Tolong jaga Lily, aku akan melenyapkan penghalangmu. Nusjuro berlari kembali ke Tonsan Sunny, tapi Atlas terbang dan menangkapnya. Nusjuro memotong salah satu lengan Atlas tapi dia masih memegangnya.
Kemudian, Atlas menggunakan sepatu dom dan jetpacknya untuk mendorong Nusjuro keluar dari jalur saat Tonsan Sunny lepas landas. Scene lalu berpindah ke pantai Egghead. Emmons berbicara dengan Luffy. Dia sangat senang melihat robot itu. Sedangkan Emmons sendiri berkata, "Senang bertemu denganmu lagi, Joy Boy." Luffy bingung dan melihat sekeliling mencari siapa yang namanya Joy Boy. Emmons lalu memiliki reaksi yang lucu. Emmons berkata, "Aku sedang berbicara denganmu. Musuhmu adalah musuhku juga. Aku senang bisa bertarung denganmu lagi, Joy Boy." Lalu Dory memerintahkan krunya untuk bersiap berlayar. Brogy bertanya kepada Luffy, apakah benda itu salah satu temanmu? Luffy mengatakan jika dia akan melindungi si Joy Boy. Siapa Joy Boy itu? Lalu kita melihat Jupiter menyerang robot. Emmons mengangkat lengan kirinya dan hendak melancarkan serangan. Namun karena tubuhnya sudah terlalu tua, serangannya tidak keluar yang membuat Luffy dan lainnya kecewa. Jupiter kemudian menggigit salah satu tubuh Emmons. Emmons menggunakan lengan yang lainnya untuk menahan Jupiter. Lalu Saturnus melompat ke arah Jupiter dan akan menyerang Emmons. Di halaman ganda yang luar biasa dari bab ini, kita dapat melihat adegan berbeda, yaitu Atlas meledakkan diri bersama Nusjuro. Di sisi lain, kapal Sunny yang mulai meluncur. Lalu pesan Vegapunk berlanjut. Vegapunk mengatakan, "Aku ingin memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan penelitian, tetapi ada orang-orang yang sudah tidak dapat dihentikan." 25 tahun yang lalu, bajak laut Goldie Roger dan krunya akhirnya mengelilingi seluruh dunia. Suatu prestasi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Lalu, kita bisa melihat kapal Sunny terbang menuju ke laut dekat kapal Elbaf. Usopp dan Chopper menangis memanggil Atlas dan berkata, "Sialan kau Atlas, kau tidak bisa melakukan itu." Iyo kemudian memberitahu 5 tetua bahwa sinyal Atlas telah menghilang. Sekarang satu-satunya Vegapunk di dunia ini adalah aku. Nusjuro dengan separuh wajahnya yang sudah hancur menjawab, Belum. Saturnus dan Jupiter terlihat marah karena siaran Vegapunk masih tetap berlanjut. Sedangkan Valkyrie mengatakan jika dia akan segera mengakhirinya. Jupiter dan Valkyrie menyerang Emmons bersama-sama untuk menghentikan siaran. Emmons ada di depan mereka. Banyak asap keluar dari lengannya yang patah dan berkata, "Jadi ini adalah momen waktu yang tepat yang kamu bicarakan, Joy Boy. Kalau begitu, aku menggunakannya sekarang." Di 2 panel terakhir, kita melihat Vegapunk berbicara di siarannya, yang mana ia berkata, artinya mereka pasti sudah mendengar suara masa lalu yang tidak berubah. Dengan kata lain, aku yakin kalian semua juga telah memperhatikan hal ini. Inilah yang aku yakini akan terjadi di masa depan dunia. Di Impel Down, di panel terakhir bab ini, para tahanan terkejut dengan bagian terakhir dari pesan Vegapunk, yang mana selama ini yang orang ketahui nama lengkap Roger adalah Gold Roger, bukan Goldie Roger. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Nantikan pembahasan menarik lainnya pada video selanjutnya.